Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita belajar kembali bersama Ustazah Anissa di tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Kita sudah sampai di subtema 4 nih. Nah, hari ini di hari Senin ini kita akan belajar materi PKN, masih berkaitan dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Namun hari ini kita belajar kegiatan pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat. Kita mulai ya. Ayo ingat kembali bagaimana cara mengamalkan sila-sila Pancasila di masyarakat. Bagaimana ya? Nah, kita mulai dari pengamalan sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya kalau di masyarakat bagaimana ya? Contohnya, berteman dengan teman yang berbeda agama dengan kita. Saat kita sudah berteman dengan teman yang berbeda agama dengan kita di lingkungan sekitar rumah misalkan, di tetangga kita misalkan ada teman yang seumuran kita berbeda agama, apakah kita menjauhinya? Tidak boleh ya, kita harus berteman. Jika kamu sudah berteman, maka kamu sudah mampu untuk menerapkan sila pertama. Kemudian yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Ini paling penting nih. Saat kita mengetahui ada orang lain yang berbeda agama dengan kita tidak boleh untuk mencegah dia untuk beribadah. Kita harus mempersilahkan dengan sopan agar orang lain itu bisa beribadah dengan lancar. Yang ketiga, paling penting nih, tidak mengejek agama orang lain. Jika kita sudah tahu pada saat pertemuan kemarin nih, sudah kita bahas bahwa di Indonesia ada berbagai macam agama yang dianut. Nah, dari berbagai macam agama itu, kita tidak boleh menjelekkan agama orang lain. Meskipun kita agama Islam, kita tidak boleh yang namanya mengejek agama Kristen, agama Hindu, dan lain sebagainya. Itu ya, amin anak. Lanjut. Kemudian pengamalan sila kedua. Ayo ingat kembali. Apa bunyi sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan dengan tolong-menolong. Jika di masyarakat, contohnya membantu tetangga yang terkena musibah. Saat kamu nih melihat ada tetanggamu, tetangga itu berarti rumah di sebelah rumahmu itu mengalami musibah, entah itu genteng bocor, entah itu misalkan kebakaran, kita harus membantu apa yang kita bisa. Tidak boleh hanya melihat saja ya. Kemudian yang kedua, menggalang dana untuk korban bencana. Saat kita bisa untuk menggalang dana itu berarti mengumpulkan orang-orang untuk ikut membantu korban bencana, bisa dengan rumah ke rumah, bisa dengan di sekitar rumahmu meminta dana untuk korban bencana. Itu namanya menggalang dana. Kamu sudah hebat, kamu sudah bisa menerapkan sila kedua. Kemudian yang ketiga, menolong orang di sekitar yang sedang kesulitan. Nah, ini paling penting juga nih. Saat kamu melihat ada di sekitar rumahmu ada orang yang sedang kesulitan, kita harus langsung segera membantu. Tidak berpikir panjang, tidak berpikir tidak kenal, siapapun yang mengalami kesulitan kita harus menolong, terutama di sekitar kita ya. Kemudian sila ketiga, pengamalannya bagaimana ya? Diingat kembali, sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Berarti berkaitan dengan hal yang mempersatukan Indonesia. Contohnya, jika di masyarakat itu mempelajari tarian daerah. Kalian itu tinggal di mana? Di Pekalongan. Pekalongan itu termasuk Jawa Tengah. Apakah kita hanya belajar tarian Jawa Tengah? Tidak, karena di Indonesia itu banyak sekali tarian. Saat kamu mempelajari tarian dari daerah-daerah di Indonesia, kamu sudah bisa mengamalkan sila ketiga. Kamu bisa belajar tarian dari Papua, belajar dari tarian Sumatera. Pokoknya kalau kamu
bisa untuk mempelajari tarian atau misalkan lagu dari berbagai daerah, kamu berarti sudah mengamalkan sila ketiga. Kemudian yang kedua, bangga dengan produk Indonesia. Nah, ini nih yang paling penting. Zaman sekarang banyak sekali nih ya barang yang ada di luar negeri datang ke Indonesia. Dan barangnya tuh bagus-bagus. Apakah kita selalu menggunakan barang dari luar negeri, kemudian melupakan produk Indonesia? Tidak ya. Kita harus tetap bangga dengan produk Indonesia. Jika ada produk Indonesia, kita harus memakainya. Jika ada pilihan menggunakan produk Indonesia atau produk luar negeri, jawabnya produk Indonesia. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Nah, kemarin waktu pekan lalu kita sudah belajar bahwa berteman itu tidak memandang fisik, tidak memandang perbedaan suku, semuanya harus berteman dengan baik. Kemudian yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, menjaga keamanan juga termasuk pengamalan sila ketiga. Lanjut, pengamalan sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah tentang diskusi. Diskusi itu kalau di masyarakat contohnya apa? Pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, atau bahkan pada saat ada masalah atau perkelahian di lingkungan sekitar, saat diselesaikan dengan musyawarah, berarti lingkungan itu sudah menerapkan pengamalan sila memberikan pendapat, menyelesaikan persoalan, menghadiri pemilihan ketua RT, itu contoh pengamalan sila keempat ya. Terakhir, sila kelima, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya pada saat gotong royong membersihkan lingkungan, bekerja sama dalam kegiatan siskampling, bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Semua pengamalan sila kelima itu cirinya adalah bekerja sama, bergotong royong, tidak bekerja sendiri, bareng-bareng. Nah, saat kamu di lingkungan sekitar rumahmu itu sudah bareng-bareng, bekerja sama gotong royong, entah itu kebersihan, entah itu membersihkan lingkungan, berarti kamu sudah menerapkan sila kelima. Paham ya anak-anak? Nah, untuk tugas hari ini adalah mengerjakan buku Bupena halaman 80 muatan PKN KD 3.1 nomor 1 sampai 5 dikumpulkan saat kegiatan luring ya, tidak dikumpulkan di buku pasar. Kesimpulannya bahwa kita harus mampu selalu mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak. Semoga penjelasan dari Ustazah Anissa bisa dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.